Nggak kerasa 2022 udah lewat semingguan aja ya. Gimana perasaan kalian? Kalau aku sih biasa aja ya, kayaknya ya kayak hari-hari biasa gitu. Oke, jadi 2021 yang lalu aku udah baca sekitar 24 buku. Kebetulan aku ada bikin reading list, dan di antara 24 buku ini aku ingin ngerating buku apa aja berdasarkan genre mereka yang worst to read menurut aku. Jadi aku bakal ngerating yang menurut aku paling bagus berdasarkan buku-buku yang aku baca ya, bukan buku keluaran 2021. Kita langsung ke yang pertama aja, yaitu genre children's book atau buku anak-anak. Children's book yang aku baca lumayan banyak, tapi di antara semuanya ini favorit aku dan yang aku rekomen ke kalian adalah Emily's of New Moon by Lucy Maud Montgomery. Jadi pengarangnya sama dengan Anne of Green Gables yang populer pastinya, sampai ada bikin series Netflix ya. Nah, Emily of New Moon ini bercerita tentang Emily yang baru aja menjadi yatim piatu, dan mau nggak mau dia ini diadopsi sama salah satu kerabatnya. Ada Elizabeth sama Laura Murray. Nah, Emily kecil bakalan pindah ya, dia bakalan ganti suasana, mau itu keluarga, mau itu tempat tinggal, sampai teman-teman yang baru. Jadi semuanya serba baru. Penulisan tentang Emily of New Moon ini bagus banget ya, dari tempat yang digambarkan. Menurut aku sih Lucy Maud Montgomery ini paling pintar itu adalah menggambarkan pemandangan ya. Seakan-akan kita bisa melihat gitu view-nya. Bagus banget, menulisannya menurut aku poetic ya. Bagus banget, cantik banget cara dia nulis. Di New Moon atau tempat tinggal baru Emily, dia bakalan bertemu dengan teman-teman dia yang baru. Jadi ada Ilse. Ilse ini anak dari dokter yang perangainya ini agak kasar. Kemudian ada Teddy. Teddy ini anak laki-laki yang tampan. Kemudian ada juga Perry Miller, anak yang bekerja serabutan, yang di-hire, yang disewa oleh bibi-bibinya. Setiap anak-anak ini memiliki bakat mereka masing-masing. Kalau si Teddy, dia ini pinter banget melukis, kayak jenius gitu. Kemudian kalau Ilse, dia ini pinter dalam berpidato. Ada si Perry yang punya bakat dalam hal politik. Kemudian untuk karakter utama kita sendiri, Emily, dia ini punya bakat dalam menulis. Emosi dari karakter Emily ini pas ditulis itu bisa kerasa, kenapa dia bisa marah, kenapa dia bisa sedih, dan segalanya kita kayak ikut merasakan gitu. Emily of New Moon ini trilogi, dan Anne of Green Gables itu ada 8 seri kalau aku nggak salah. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya kalau kita lihat ya ciri-cirinya dari Anne of Green Gables. Mereka sama-sama yatim piatu, mereka juga punya bakat dalam hal menulis. Tapi kalau disandingkan duanya ya, Anne sama Emily, aku lebih prefer Emily. Karena anaknya lebih bisa disayang gitu loh. Kalau Anne kan kadang-kadang terlalu banyak ngomong ya. Kalau menurut aku Emily lebih gampang disayang karakternya. But anyway, keduanya tetap bagus. Emily sama Anne dua-duanya punya charm tersendiri. Anne of Green Gables aku baca itu di tahun 2020 ya. Kalau Emily of New Moon 2021. Worth to read banget. Best children book I read in 2021. Lanjut ke genre berikutnya, yaitu genre Regency Romance. Jadi aku juga udah baca beberapa buku ya genre ini, dan favorit aku itu jatuh ke Frederica. Oh my god, I really enjoy this book. Aku tuh kayak ingin terus lanjut baca buku ini. Setelah baca langsung mau baca ulang lagi, sebagus itu. By the way, ini ditulis oleh Georgette Heyer ya. Ini bercerita tentang Frederica, anak sulung. Mereka ini 5 bersaudara, dia sulung dan mereka yatim piatu. Jadi mau nggak mau sebagai anak yang sulung, dia harus tanggung jawab terhadap semua adik-adiknya gitu. Dia bawa 3 adiknya ini pergi ke London, satunya sekolah, jadi berempat pergi ke London. Alasan dia ke London itu karena adik perempuannya ya, yang cantik banget, dia ingin kenalin ke masyarakat yang lebih atas gitu ya, karena pernikahan itu krusial banget, siapa tahu bisa membuka
peluang untuk adiknya yang cantik ini. Jadi Frederica mau nggak mau dia ini minta tolong sama kerabat jauhnya, sepupu jauhnya, Marquis Alverstock yang terkenal angkuh, dingin, sombong gitu. Dan mereka nggak saling kenal. Kita bakalan penasaran kenapa sih si Alverstock ini mau gitu repot-repot bikin pesta gitu kan. Sedangkan kakaknya aja minta sama Alverstock biar dibikinkan pesta ya untuk anak kakaknya, dia nggak mau. Tapi kenapa kalau Frederica minta dia mau gitu. Nah selain itu kehidupan London bakalan mewarnai buku ini ya teman-teman. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang out of box, sama sekali tidak bisa ditebak. Di antara semua buku Georgette Heyer yang udah aku baca, penulisan buku ini yang paling mateng, yang paling rapi, sama sekali nggak ada plot hole dan tidak tertebak. Favorit banget. Ke genre yang berikutnya yaitu adalah misteri detektif novel. Ini jatuh ke Penance by Minato Kanae. By the way ini bagus banget guys. Dia kayak ada kayak kertas gitu. Ya aku nggak buang, aku tetap kaitkan gini setelah sampo. Oke, jadi Penance ini bercerita tentang Emily Chan, anak kelas 4 SD yang terbunuh di ruang ganti kolam renang sekolah. Sebelum dia terbunuh ini, dia sempat bermain voli dengan 4 orang anak lainnya yang ternyata mereka ada ketemu sama si pembunuh ini. Sayangnya nggak ada yang ingat pembunuh Emily Chan ini rupanya gimana. Makanya hal itu bisa bikin mama dari Emily ini stres gitu, sampai ngancam 4 anak-anak ini kalau misalkan kalian nggak nemuin pembunuhnya, dia minta ganti rugi yang bisa diterima sama mama dia. Jadi hal ini ya, dari pembunuhan, dari sampai diancam gitu ya sama mamanya minta ganti rugi gitu, berdampak ke psikologis mereka masing-masing sampai mereka dewasa. Jadi kita bakalan disuguhin 4 sudut pandang terhadap masing-masing anak gitu dalam menghadapi suatu masalah sampai mereka bisa akhirnya ketemu pelaku pembunuh dari Emily Chan ini. Jujur aja buku ini pas aku baca itu aku ngerasa jijik, ngeri, mual gitu. 3 perasaan itu berulang-ulang di tiap storynya, tapi tetap aku lanjut soalnya penulisannya itu rapi banget, nggak ada plot hole ya. Selain itu case demi case setelah dipecahkan ternyata memang nyambung gitu, meskipun memang ketebak alurnya, tapi perasaan-perasaan yang ditimbulkan ketika kita baca itu dapat banget. Dan menurut aku seorang penulis yang bisa bikin pembaca ngerasakan hal tersebut ya, jijik, ngeri gitu, menurut aku sih hebat banget. Makanya aku rekomen buku Penance ini kalau misalkan kalian suka yang genre-nya yang seperti ini. Jadi buku-buku yang udah aku rekomen ke kalian, ketiga buku ini semuanya yang aku kasih rating 4,8 sampai 5 ke atas. Best ya, ketiga yang best banget menurut aku. Buku-buku terbaik yang aku baca di 2021. Meskipun masih ada banyak buku lain yang gak aku sebutin di video ini, seperti The Grand Sophie, kemudian ada People We Meet on Vacation, dan House Moving Castle. Ketiga yang aku sebutin di akhir ini adalah buku-buku yang pasti bakalan aku baca ulang lagi in the future. House Moving Castle utamanya, karena menurut aku itu buku kompleks banget dan banyak banget yang bisa dipelajari di buku itu. Banyak banget hubungan-hubungan yang masih menurut aku perlu dibaca ulang lagi gitu biar bisa paham sepenuhnya. Baca sekali sih nggak cukup sih. House Moving Castle ini belum pernah aku bikin reviewnya karena aku sendiri masih belum begitu paham sebenarnya, jadi bakalan aku baca ulang lagi di tahun ini. Untuk buku-buku lain yang aku sebutan itu aku udah pernah bikin review khususnya di video, kalian bisa cek di playlist aku bagian spirits. Jadi video kali ini selesai tentang bacaan yang menurut aku worth to read ya. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga menemukan buku favorit kalian tahun lalu? Kalau iya, sharing dong di kolom komentar biar nanti kita bisa bahas barengan. Thank you for watching, semoga aja video ini bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. I'll see you guys on the next one. Bye!